Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian setelah mengikuti maksama beberapa hari ini? Tetap semangat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri Demak tercinta. Oke, kalian siap ya? Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama Ibu adalah Nur Aini Iksan. Kalian bisa panggil Bu Nur. Kebetulan di tahun 2020-2021 ini Bu Nur mengampu mata pelajaran kimia, khususnya kimia kelas 10, yaitu 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, dan 10 keagamaan. Nah, untuk video pembelajaran kali ini Bu Nur Aini mewakili dari seluruh guru-guru kimia yang ada di MAN. Ada 4 guru kimia yang ada di MAN Demak. Jadi untuk kelas 10 sementara Bu Nur Aini yang mewakili untuk membuat video presentasi. Tidak apa-apa ya, kalian nanti bisa berkenalan dengan guru-guru yang lain setelah adanya pembelajaran tatap muka di kampus MAN Demak. Kalau tadi tentang nama, alhamdulillah Bu Nur Aini bergabung di MAN Demak sudah mulai tahun 2004. Jadi sekarang sudah 16 tahun. Semoga hingga akhir masa kerja Bu Nur Aini tetap berada di Madrasah Aliyah Negeri Demak menemani murid-murid MAN tercinta. Pada video pembelajaran kali ini Bu Nur Aini akan menyampaikan tentang materi pertama dari mata pelajaran kimia, yaitu pengenalan ilmu kimia. Kenapa kita harus kenal dengan ilmu kimia? Jadi dari pembelajaran kali ini nanti diharapkan kalian bisa memahami apa itu ilmu kimia dan peranannya. Juga kalian bisa memahami tentang karakteristik ilmu kimia. Kemudian kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitar kita. Bisa juga kalian menjelaskan isi tentang ilmu kimia. Nah, untuk kali ini kita batasi hanya ilmu kimia di awal saja ya. Jadi ilmu kimia kita pasti pernah mendengar apa itu kimia, karena kimia pernah disampaikan pada MTS atau SMP. Kalian sudah dikenalkan apa itu kimia, sudah disinggungkan di situ tentang atom, tentang unsur ataupun tentang senyawa. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Nur Aini akan menjelaskan lebih lanjut di sini. Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang rahasia alam yang ditamsilkan melalui ciptaan Allah, sehingga ilmu kimia ini akan belajar tentang sesuatu atau fenomena atau keterkaitan dengan alam semesta. Kalau bicara alam semesta berarti ilmu kimia terkait dengan IPA. Ya, memang betul. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam, tapi berbeda dengan fisika dan biologi yang sudah kalian kenal. Jika fisika mempelajari tentang gerak, usaha, energi, dan lain sebagainya, dan biologi mempelajari tentang tumbuhan, hewan, serta lingkungan, maka kimia itu mempelajari tentang 5 hal yang ada di materi. Ilmu kimia
itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Arab yang bernama Ibnu Jabir. Dalam bahasa Arab, ilmu kimia dikenal dengan alkimia, yang artinya apa? Yaitu ilmu yang mempelajari mengenai susunan, mengenai struktur, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai pada perubahan materi. Komponen-komponen dalam suatu materi, yaitu struktur materi, bisa mencakup tentang penyusun materi. Kemudian sifat materi mencakup wujud, penampakan, dan kecenderungannya untuk berubah. Sedangkan perubahan materi, kalian sudah kenal tentunya, di fisika sudah diajari, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, ilmu kimia karena tadi hampir sama juga dengan fisika, maka tentunya ilmu kimia juga mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu kimia disebut juga dengan Central of Science. Artinya apa? Ilmu kimia itu sebagai pusatnya. Kenapa kimia bisa menjadi pusat dari beberapa ilmu? Karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan yang lain. Tidak ada ilmu pengetahuan alam atau sosial yang tidak bergantung dengan ilmu kimia. Oleh sebab itu, ilmu kimia disebut juga dengan Central of Science. Lalu, apa saja hubungannya ilmu kimia dengan ilmu yang lain? Kalian pasti pernah lihat obat ya, minum obat. Nah, obat biasanya dihasilkan oleh para ahli farmasi. Nah, disitulah peran ilmu kimia, yaitu berdasarkan hasil riset maka dapat mereaksikan bahan-bahan sehingga menjadi suatu obat yang berguna bagi manusia. Dalam bidang pertanian, ilmu kimia sangat berperan penting dalam penciptaan pupuk, penciptaan pestisida. Kemudian dalam bidang geologi, ilmu kimia juga berperan penting dalam penelitian batu-batuan. Dalam bidang biologi, tidak usah diragukan lagi, peran ilmu kimia dalam bidang biologi sangat banyak. Ya, karena ilmu biologi mempelajari tentang enzim, tentang protein, dan ilmu kimia mempelajari tentang struktur semuanya itu. Ada lagi misalnya contoh bidang sosial. Bidang sosial, hukum misalnya. Ada suatu tindak kriminal, maka untuk mengetahui kriminal ini dilakukan oleh siapa, akan dilakukan tes DNA. Nah, pemeriksaan tes DNA, pemeriksaan struktur DNA seseorang ini melibatkan ilmu kimia. Atau yang lain, Bu, arkeolog misalnya. Ya, ilmu kimia sangat bermanfaat untuk mengetahui umur fosil. Jadi, kita bisa tahu fosil ini ditemukan kapan, umurnya berapa, hidup di zaman apa, itu melalui ilmu kimia. Dari beberapa penjelasan di atas, kalian pasti sudah mengetahui, ternyata memang benar ilmu kimia berperan penting dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi tidak salah jika pemerintah memasukkan ilmu kimia itu dalam kurikulum pembelajaran yang ada di SMA. Bahkan kalian sudah dikenalkan mulai sejak SMP atau MTS. Lalu sebenarnya apa hakikat ilmu kimia dan kenapa harus kita pelajari? Tadi di awal sudah, tapi hakikat secara keseluruhan bahwa ilmu kimia itu
bahwa suatu benda atau suatu materi dapat mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikel menjadi bentuk yang lain dan mengalami perubahan letak susunan penyusunnya serta dapat berubah sifat. Nah, disitulah ilmu kimia berada. Jadi ilmu kimia itu akan mempelajari tentang tadi 5 hal. Yang pertama adalah susunan, kemudian adalah struktur, kemudian sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan tadi. Ilmu kimia tidak berkembang begitu saja, tapi ilmu kimia itu berkembang melalui pengamatan terhadap materi di alam. Dari pengamatan tadi kemudian kita golongkan terhadap fakta-fakta yang kita amati. Dari fakta kemudian kita tafsirkan data-datanya, kita tarik kesimpulan. Namun ingat, kesimpulan ini masih bersifat sementara. Kesimpulan dapat dianggap sebagai kesimpulan yang valid jika sudah diuji coba melalui sebuah eksperimen atau percobaan. Nah, dari percobaan tadi kita peroleh data lagi, kemudian kita analisis, kemudian kita cocokkan dengan literatur atau dengan pustaka yang sudah ada, kemudian barulah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang jika benar adanya bisa dijadikan sebagai sebuah ilmu atau sebuah teori. Jadi cukup jelas. Nah, kita belajar kimia pasti ada manfaatnya. Ya, apa manfaatnya? Kalian bisa menyimpulkan, tapi akan Bu Nur Aini bantu bahwa manfaat belajar kimia yang pertama adalah kita bisa mengerti, mengenal berbagai gejala alam yang kita jumpai, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekitar lingkungan kita. Contohnya apa? Tadi ya, misalnya ada yang membakar sampah. Nah, ada proses apa saja di situ kita bisa mengamati. Kemudian ada rob. Nah, Sayong itu kan terkenal, sering terjadi rob. Nah, dari fenomena alam itu kemudian muncul, oh, kalau kendaraan yang lewat situ selalu atau mesinnya akan cepat mati, akan cepat rusak, akan terjadi perkaratan. Nah, disitulah manfaat ilmu kimia. Kita bisa mengetahui dari berbagai gejala alam dan apa yang ditimbulkan. Kita akan menjadi mahir, kita akan menjadi cerdik. Nah, jika kita terus dan kita berminat mengembangkan ilmu kimia, maka kita harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya ke perguruan tinggi. Kita tidak hanya stop di SMA atau MA, tapi terus kita kembangkan pengetahuan kita ke perguruan tinggi negeri. Nanti di perguruan tinggi negeri kamu bisa memilih jurusan-jurusan yang terkait dengan ilmu kimia. Banyak, contohnya kalian bisa menjadi ahli farmasi, ya, kalian bisa menjadi dokter, kalian bisa menjadi ahli gizi, kalian bisa menjadi teknisi, kalian bisa juga menjadi seorang arkeolog. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau belajar kimia itu harus berhubungan dengan zat-zat yang berbahaya. Oh tidak, ya. Jadi kimia tidak hanya belajar tentang zat yang berbahaya, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan kimia untuk kemanfaatan umat. Jadi kimia di sini ada kimia yang berbahaya, bahan kimia yang berbahaya, ada bahan kimia yang memang tidak berbahaya. Bahan kimia yang berbahaya contohnya ada bom, ada kembang api, kemudian ada racun, pestisida. Kemudian untuk yang tidak berbahaya contohnya ada nasi, ada pasta gigi, ada sabun mandi, ada kecap, ada mesin, kalkulator, HP, dan sebagainya.
Jadi kenapa kita harus belajar kimia? Karena memang kimia tidak bisa lepas dari kita menggunakannya dari bangun tidur hingga tidur lagi, seperti oksigen dan lain-lainnya tadi yang Bu Nur sebutkan di awal. Jadi untuk pengantar kali ini, ya, untuk pertemuan perkenalan kali ini, Bu Nur hanya menerangkan tentang pengenalan ilmu kimia yang wajib kamu ketahui. Untuk pembelajaran berikutnya kita ikuti video presentasi berikutnya. Namun di season kali ini Bu Nur Aini juga melampirkan materi dalam bentuk PPT, kemudian ada LKPD yang harus kalian isikan sebagai bentuk tanggung jawab kalian. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab kalian telah mengikuti, dan Bu Nur Aini LKPD tadi Bu Nur Aini gunakan sebagai evaluasi seberapa berhasilkah pembelajaran daring kali ini. Bisa diikuti ya. Saya harap kalian semuanya bisa mengikuti pembelajaran daring selama pandemi ini, ya. Kemudian jika ada permasalahan kalian bisa chat pribadi Bu Nur Aini, bisa juga lewat forum kelas. Jadi untuk pembelajaran kita manfaatkan e-learning yang sudah ada, kita manfaatkan Google Classroom, kita manfaatkan Quizzes, kita juga memanfaatkan WA Group. Jadi jangan khawatir jika kalian nanti menemui beberapa masalah, kalian bisa berkomunikasi dengan Bu Nur Aini secara langsung atau melalui media elektronik yang Bu Nur Aini sebutkan tadi, ya. Nah, untuk bukunya sementara kalian menggunakan media elektronik, bahan ajar elektronik, bisa berupa e-book, bisa berupa materi-materi yang kalian download dari materi. Nah, untuk buku panduan sebetulnya ada tapi belum hadir, ya. Jadi ini masih proses pencetakan. Nanti kalau sudah ada akan Bu Nur informasikan lebih lanjut. Kira-kira untuk pertemuan kali ini, sesi perkenalan ilmu kimia Bu Nur Aini cukup sekian. Kalian tetap semangat, tetap harus mengikuti protokoler kesehatan, karena dengan mengikuti protokoler kesehatan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 dan kita akan segera kembali bertatap muka di kampus Mandemak tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.